Singgung Timnas Indonesia U16, supporter Malaysia suarakan isi hati usai Harimau Malaya Junior gagal lolos ke semifinal Piala AFF U16 2024. Prediksi kemenangan Timnas Indonesia versus Jepang. Ini gila ya, Thailand dendam ke Sumat, ngotot permalukan Vietnam di depan fans Timnas Indonesia. Simak selengkapnya di sini hanya di Kamus Bola bersama saya untuk Anda. Supporter Malaysia menyuarakan isi hatinya setelah Timnas Malaysia U16 gagal lolos ke semifinal Piala AFF U16 2024 sambil menyinggung Timnas Indonesia U16. Skuad Harimau Malaya Muda harus mengakhiri kiprahnya secara prematur di Piala AFF U16 2024 yang sedang dilaksanakan di Solo pada saat ini. Tim asuhan Javier Jorda Ribera ini hanya mampu finish ketiga di grup C dengan raihan 3 poin dari 3 pertandingan. Malaysia U16 memang tergabung dalam grup mereka bersama dengan Australia dan juga Thailand. Meski mengawali turnamen dengan kemenangan telak 5-0 atas Timur Leste, Malaysia kalah dari Thailand dan Australia pada 2 laga berikutnya. Setelah dipastikan gagal melanjutkan kiprah ke semifinal Piala AFF 16 2024, supporter Malaysia lewat akun @youthfootballmy di media sosial atau Twitter mengungkapkan suara hatinya. Dia memaafkan kegagalan Javier Jorda Ribera selaku pelatih dengan meminta skuadnya untuk bekerja lebih keras di kualifikasi Piala Asia U17 2025 nanti. Sang supporter menyinggung keberhasilan Timnas Malaysia U17 pada generasi sebelumnya yang mampu membantai Timnas Indonesia U17 dengan skor 5-1 di Stadion Pakansari Bogor. Dalam pertandingan yang digelar di Oktober 2022 silam, Indonesia asuhan Bima Sakti gagal lolos ke putaran final Piala Asia U17 2023 karena kekalahan telak dari Malaysia tersebut. Padahal sebelumnya Timnas Indonesia U16 asuhan Bima Sakti menjadi juara di Piala AFF U16 2022 dan Malaysia juga tidak lolos dari fase grup. Jadi dia melihat adanya kesamaan dengan skuad Malaysia hari ini dengan yang membantai Indonesia dengan skor 5-1. Strategi baru dengan menggunakan pelatih dari Johor Darul Takzim dan para pemain dari Akademi JDT tidak berhasil, cuitnya. Coba dan coba lagi di kualifikasi Piala Asia U17 nanti. Sebagai catatan, kita lolos secara layak pada edisi sebelumnya. Malaysia pernah menghancurkan Indonesia dengan skor 5-1 di Bogor dengan seorang pelatih lokal dari AMD dan hampir seluruhnya adalah pelatih AMD, sambungnya lagi. Sebagai informasi, kualifikasi Piala Asia U17 2025 akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2024 mendatang. Malaysia U16 berada di grup H bersama Laos selaku tuan rumah beserta Uni Emirat Arab dan juga Lebanon. Indonesia berada dalam grup C dalam babak putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia diyakini berada dalam grup neraka oleh para penggemar. Indonesia harus berhadapan dengan Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan juga China. Salah satu laga yang menjadi ketakutan beberapa penggemar adalah laga Indonesia versus Jepang pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Bagaimana tidak, Jepang merupakan salah satu negara yang rutin hadir mengisi Piala Dunia. Namun, sulit bukan berarti tidak mungkin ya. Ingat bahwa Timnas Indonesia bahkan pernah mengalahkan Yordania yang secara peringkat FIFA jauh lebih tinggi dari Indonesia. Tentunya, ada prediksi dan kunci kemenangan Indonesia untuk laga Indonesia versus Jepang dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Salah satu kunci kemenangan Indonesia adalah kehadiran Martin Paes. Kehadiran Martin Paes, sang kiper dari FC Dallas ini, sudah ditunggu-tunggu oleh masyarakat Indonesia, khususnya pecinta sepak bola. Banyaknya drama yang menghiasi kehadiran pemain naturalisasi baru ini membuat penggemar bertanya-tanya akan kepastian dari kehadiran Martin Paes. Banyak penggemar percaya kalau kehadiran Martin Paes adalah kunci utama dalam memenangkan laga di kualifikasi Piala Dunia 2026. Tidak terkecuali laga Indonesia versus Jepang.
Ya, spekulasi ini hadir karena kemampuan dan tinggi badan Martin yang dipercaya penggemar bisa mengatasi para pemain Jepang. Jepang memiliki gaya bermain yang mengandalkan dua striker di dalam wilayah penalti lawan. Hal ini juga diimplementasikan Jepang saat mengalahkan Jerman pada laga Piala Dunia 2022. Para penggemar berspekulasi kalau tinggi badan dan karakteristik permainan Martin Paes bisa menjadi kunci kemenangan Indonesia. Martin Paes merupakan salah satu penjaga gawang yang berani mengambil tindakan, jatuh kalau diperlukan, dan melakukan apapun untuk menjaga gawangnya tidak terbobol lawan. Kerjasama yang dibangun antara duet Rizky Ridho dan Kelvin Verdong juga bisa menjadi amunisi tambahan untuk Martin menjaga gawangnya. Sebagai catatan, seluruh pembahasan tadi hanyalah sebuah prediksi. Kalau Anda punya pendapat lain tentang kunci kemenangan Indonesia dalam laga Indonesia versus Jepang, maka tidak ada masalah ya. Perlu diingat juga, laga ini bergantung kepada adu taktik antar pelatih masing-masing tim yang tentunya akan memberikan yang terbaik. Sintayong dan Takefusa Kubo akan beradu otak dan pikiran dalam memperebutkan kemenangan nanti. Pertandingan antara Indonesia versus Jepang ini akan menjadi salah satu laga yang seru. Tapi jangan lupa, apapun yang akan terjadi, tetap berikan dukungan Anda untuk Timnas Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Sementara itu, misi khusus diusung oleh pelatih Timnas U16 Thailand, Jardet Mirlap, di semifinal Asian Cup U16 melawan Timnas U16 Vietnam. Ada dendam yang ingin dibalaskan Jardet Mirlap saat Timnas U16 Thailand asuhannya bertemu dengan Timnas U16 Vietnam di semifinal Asian Cup U16 2024 ini. Di edisi sebelumnya, saat turnamen ini masih bernama Piala AFF U16, skuad muda Gajah Perang juga dipertemukan dengan pasukan muda Bintang Emas. Tepatnya juga di babak semifinal yang saat itu digelar di Stadion Mangu Harjo Sleman di tahun 2022 lalu. Sayangnya, Thailand kala itu bernasib sial. Vietnam berhasil memenangi laga tersebut dengan skor 2-0 sekaligus membuat langkah Thailand di Piala AFF U16 saat itu terhenti di semifinal. Kini dendam itu coba dibalaskan oleh Jardet Mirlap. Baginya pertemuan di edisi sebelumnya dianggap sebagai pelajaran berharga bagi Thailand. Menurut Mirlap, bertemu dengan Vietnam di semifinal turnamen ini jauh lebih baik ketimbang berjumpa dengan tuan rumah Timnas Indonesia U16. Namun, tak ada keraguan bagi Mirlap untuk membawa Thailand mempermalukan Vietnam di depan fans Indonesia, mengingat laga digelar di Stadion Manahan Solo. Edisi sebelumnya menjadi pembelajaran bagi kita, kata Mirlap seperti dikutip superbowl.id dari bolasport.com. Ya, sementara itu Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberikan bocoran kabar baik tentang fasilitas sepak bola mewah yang ada di Ibu Kota Nusantara atau IKN untuk Timnas Indonesia. Fasilitas yang dimaksud adalah Training Center atau TC untuk Tim Nasional Indonesia yang dibangun dari dana hadiah dari Federation International de Football Association atau FIFA. Lewat akun Instagram pribadinya, Ketua Umum PSSI sekaligus Menteri BUMN Erick Thohir mengungkapkan jika pembangunan pusat pelatihan mewah tersebut sudah selesai tepat waktu pada tahap pertamanya. Alhamdulillah pembangunan fase pertama training center di atas lahan IKN seluas 34,5 hektar ini berjalan sesuai dengan rencana, kata Menteri Erick Thohir. Erick menyampaikan hal tersebut setelah sebelumnya sempat berkunjung memantau proyek pembangunan TC yang ada di IKN Kalimantan Timur ini. Fasilitas pusat pelatihan sepak bola yang sudah dibangun di tahap 1 kali ini berupa 2 lapangan, yakni lapangan sintetis dan lapangan rumput alami. Selain itu, bangunan asrama berkapasitas total 138 orang dengan 56 kamar ganda untuk pemain, 20 kamar tunggal untuk tim pelatih, dan 6 suite untuk pelatih kepala juga sudah rampung. Diketahui asrama tersebut dilengkapi dengan fasilitas fisioterapi, fitness, medical treatment, dan lain-lain. Erick mengatakan pembangunan fasilitas sepak bola bertaraf internasional itu juga menuai pujian dari FIFA selaku donatur. Menteri Erick Thohir mengatakan bahwa PSSI akan terus berupaya untuk memajukan sepak bola di tanah air lewat pengaturan tim muda yang salah satunya ditopang oleh fasilitas yang mumpuni. Kami terus dorong tim nasional ya dan bakat-bakat muda kita untuk berkembang dan berprestasi, pungkasnya. Diketahui pembangunan TC PSSI di IKN tahap pertama tersebut juga menggunakan anggaran dari FIFA sebesar 5,6 juta US dollar atau sekitar 85,6 miliar rupiah. Proyek yang sudah dikerjakan oleh Kementerian PUPR sejak tahun 2022 itu nantinya juga akan ada pembangunan lanjutan.